Desa Kemiren terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Nama kemiren berasal dari kata kemiri dan duren. Kedua tanaman ini merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Desa Kemiren. Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar merupakan suku Osing sebagai suku yang berasal dari Banyuwangi. Nah, Desa Kemiren menjadi salah satu desa wisata di Banyuwangi yang banyak dikunjungi wisatawan karena keunikan budaya, tradisi, adat istiadat yang masih dipegang teguh hingga sekarang. Pasar Kampung Osing Kemiren ini berdiri atas gagasan pemerintah desa, yaitu untuk melestarikan ekonomi kerakyatan yang ada di Desa Kemiren pada tanggal 26 Januari 1918. Makanan lokal di Desa Kemiren ini memang beragam, apalagi dengan upaya mereka melestarikan makanan khas melalui pasar minggu. Awalnya namanya inisiatif itu bahkan tercetus oleh satu orang dan langsung disambut oleh beberapa orang. Akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan membuat pasar itu. Di pasar minggu ini tersaji berbagai macam kuliner, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Ada juga buah-buahan dari hasil kebun seperti semangka, durian, dan manggis. Jenis kuliner yang dijajakan pun bervariasi. Ada gorengan, kue cucur, tape ketot, bakso bakar, sate ayam, sate kerang, celorot, lanun, roti kambil, dan masih banyak lagi. Itu jajan yang jujur, paling jujur, nggak ada yang seperti soalnya kebanyakan gula itu ininya gempung garing, kurang gula ndak keluar ininya, ndak muntah. Ini paling jujur ini, soalnya kan dikasih nama cucur, kue cucur, jajan kucur, paling jujur. Bagaimana cara pembuatan kue cucur? Ya diaduk gula pasir sama garam sedikit sama air kelapa sama terigu. Kalau lopis sendiri disajikan pada acara apa? Acarane biasa ya adung lopis iku adung ana wong misikan ngersoyok gawe umyah, gotong royong. Iku biasanya jajane digawekaken lopis iki ambek ketan, gedang goreng, biasa ambek ana wong tandur ing sawah. Iku jajane digenan ambek kopi. Namanya kan iki kontol kambing. Kalau di Kemiren ki kacang hijau sama gula pasir sama kelapa diaduk, dibuat itu di dalamnya kinco, namanya kinco, tapi kinconya kacang hijau. Adonannya ki adonan gang goreng. Soalnya namanya yaitu arane kontol kambing. Wes. Terdapat jenis makanan khas dari Desa Kemiren yaitu pecel pitik. Pecel pitik berupa olahan makanan dari daging ayam dengan bumbu khas dari Desa Kemiren.
Bahan baku utama dalam pembuatan pecel pitik ini adalah ayam kampung jantan yang masih berjaka. Sambal pecel pitik yang digunakan juga berbeda dari bumbu pecel pada umumnya. Sambal dibuat dari parutan kelapa, cabai, serta bumbu lainnya. Ya, sebenarnya gini, tumpeng pecel pitik itu sebenarnya khusus digunakan untuk ritual. Itu sebenarnya dulu itu makan tumpeng pecel pitik sehari-hari tidak boleh kalau nggak ritual begitu. Tapi karena itu Kemiren itu sudah menjadi desa wisata, banyak pengunjung ke sini, penasaran dengan pecel pitik itu gimana sih. Akhirnya kita bolehkan, tapi secara penyajian menu yang berbeda. Kalau untuk ritual itu berbentuk tumpeng, terus ayamnya itu berbentuk ingkung atau peteteng. Jadi sebelum didoain tidak boleh dipotong-potong dulu. Itu bedanya. Tapi kalau untuk disajikan makanan sehari-hari tidak boleh disajikan sebentuk tumpeng. Seperti itu, harus layaknya seperti makanan biasa. Seperti itu. Tapi untuk resep makanan itu sama. Untuk ritualnya itu dari apa ya? Kalau untuk ritualnya itu ya gini, yang pasti adalah di saat tumpeng sewu atau idir bumi. Kalau tumpeng sewu itu menu wajib yang disajikan itu adalah tumpeng pecel pitik. Jadi semua masyarakat Kemiren itu membuat tumpeng itu. Makanya kan dinamakan tumpeng sewu, karena jumlah kakak di Kemiren itu 1.100 kakak. Minimal satu kakak bikin satu tumpeng, berarti sudah 1.000 lebih tumpeng, berarti namanya tumpeng sewu, karena sudah lebih dari 1.000 tumpeng. Ya, harapan saya untuk makanan-makanan tradisional masyarakat agar supaya tetap mempertahankan menu-menu yang sudah kita punya, karena itu bagian dari budaya juga yang harus kita rawat terus, dan monggo disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau memang itu bisa ditingkatkan, dikemas atau diapakan agar supaya lebih baik lagi, lebih bisa diterima oleh pasarnya tanpa harus meninggalkan akar budayanya. Itu harapan saya. Kalau untuk menurut saya sih, untuk makanan-makanan tradisional itu ya harus dipertahankan ya, untuk menjaga tradisi atau Kemiren itu, karena sekarang itu hampir kebanyakan makanan-makanan modern yang sudah itu termasuk makanan konato dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk menurut saya makanan seperti tradisional itu lebih alami, juga tidak ada efek samping mengandung mengandung kimia dan lain sebagainya kan gitu. Jadi itulah lebih yang alami seperti